Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Zalia Azhara akan menjelaskan mengenai beberapa materi dalam mata kuliah manajemen perubahan. Pada materi pertama, kita akan membahas materi mengenai model pendekatan dalam perubahan individu. Ada beberapa model pendekatan dalam perubahan individu. Model yang pertama adalah pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku merupakan pendekatan yang memberikan penilaian berupa hadiah ataupun pemberian hukuman terhadap perilaku seseorang. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif merupakan pendekatan yang berhubungan dengan konteks keyakinan dan cenderung lebih fokus terhadap hasil. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan psikodinamis. Pendekatan psikodinamis merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami proses perubahan reaksi antara individu satu dengan individu yang lainnya sehingga dapat mengetahui cara menghadapinya. Dan pendekatan yang terakhir adalah pendekatan psikologi humanistik. Pendekatan psikologi humanistik merupakan pendekatan yang berkaitan dengan aktualisasi diri, cinta, pengalaman, tanggung jawab, dan sebagainya untuk memaksimalkan potensi dalam setiap individu. Selanjutnya, pada materi kedua, kita akan membahas mengenai teori Lewin dalam manajemen perubahan. Kurt Lewin telah memperkenalkan model perubahan terencana dalam 3 tahapan, yaitu tahapan pertama adalah mencairkan, tahapan kedua adalah perubahan, dan tahapan ketiga adalah membekukan kembali. Pada tahapan mencairkan, menurut Lewin, langkah pertama dalam proses perubahan perilaku adalah mencairkan situasi atau disebut juga dengan status quo. Proses mencairkan merupakan proses yang diperlukan untuk mengatasi tekanan secara individual maupun secara kelompok. Pada tahapan kedua yaitu perubahan, tahapan ini merupakan tahapan yang penting untuk menggerakkan sistem yang ditargetkan menuju keseimbangan yang baru. Kemudian tahapan yang ketiga adalah membekukan kembali. Tahapan ini perlu dilakukan setelah adanya perubahan diimplementasikan dengan tujuan untuk mempertahankan keberlanjutannya. Pada materi ketiga, kita akan membahas materi mengenai jenis-jenis masalah dalam upaya pengembangan organisasi. Dalam pengembangan sebuah organisasi, tidak akan luput dari masalah yang dihadapi sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Adapun beberapa masalah dalam upaya pengembangan organisasi yaitu yang pertama, budaya dan iklim organisasi yang tidak kondusif. Kemudian masalah yang kedua adalah deskripsi pekerjaan. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan. Masalah yang keempat adalah resistensi. Masalah yang kelima adalah nepotisme. Masalah berikutnya adalah korupsi. Kemudian masalah yang terakhir adalah stres yang berkepanjangan. Pada materi keempat, kita akan membahas mengenai teknik dalam pengembangan organisasi. Dalam pelaksanaannya, pengembangan organisasi memerlukan teknik-teknik yang digunakan sebagai alat atau upaya untuk pencapaian tujuan yang diinginkan dan akan sangat berpengaruh dalam proses pengembangan sebuah organisasi. Adapun beberapa teknik yang digunakan dalam proses pengembangan organisasi yaitu yang pertama adalah latihan kepekaan, yang kedua pembentukan tim, yang ketiga survei umpan balik, yang keempat transaksional analisis, yang kelima intergroup activities, yang keenam konsultasi proses, dan yang terakhir adalah third part peacemaking. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam mengefektifkan proses pengembangan sebuah lembaga ataupun organisasi, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengintegritaskan kebutuhan individu terhadap pertumbuhan yang ingin diinginkan agar pencapaian tujuan dapat berjalan dengan maksimal. Pada materi kelima, kita akan membahas materi mengenai tahap-tahap dalam pengembangan sebuah organisasi. Di sini saya akan membahas
mengenai teori Kotter. Teori Kotter telah merumuskan beberapa tahap-tahap dalam pengembangan organisasi. Di antaranya yang pertama, membangun kesadaran diri akan prioritas. Yang kedua, menciptakan pendekatan baru. Yang ketiga, konsolidasi tim untuk perubahan. Yang keempat, perencanaan keberhasilan dalam jangka waktu pendek. Yang kelima, pemberdayaan untuk melakukan tindakan. Yang keenam, internalisasi visi dan misi di waktu yang tepat. Yang ketujuh, menciptakan strategi dan visi yang jelas. Dan yang terakhir adalah membentuk tim perubahan yang kuat. Dapat disimpulkan bahwa tahapan-tahapan tersebut telah berorientasi pada pendekatan yang fleksibel dalam perencanaan dan mengidentifikasi segala faktor, baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat, guna untuk memaksimalkan pemberdayaan. Kotter juga telah menganalisis dari pengamatannya yang telah menjelaskan adanya proses berkelanjutan dan membutuhkan waktu untuk terjadinya sebuah perubahan. Pada materi ke-6 atau materi terakhir, kita akan membahas tentang analisis SWOT pengembangan organisasi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah di Cicalengka. Dari jurnal yang telah dilampirkan, dapat dipahami bahwa dalam mengembangkan sebuah organisasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Untuk dapat memperoleh hasil yang lebih efektif dari program pengembangan organisasi, maka aktivitas pengembangan organisasi diharapkan mampu mengikuti tahapan-tahapan tertentu, khususnya tahapan diagnosis atau analisis organisasi. Hasil dari tahapan diagnosis analisis diperlukan untuk menentukan tindak lanjut yang tepat dalam upaya perbaikan sekolah ataupun organisasi secara keseluruhan. Pemberian umpan balik kepada manajemen diharapkan dapat ditindaklanjuti secara tepat agar upaya perbaikan yang dilakukan dapat mendukung dalam perubahan atmosfer dan budaya sekolah ke arah yang jauh lebih positif. Itulah tadi beberapa materi yang telah dijelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and share. Dan sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.